elevándose por encima de Mejías, acaba de marcar el segundo, ahora sí que hay peligro. ¡Qué golazo! Ahora sí que hay... Real Madrid di medio awal 2000-an mencoba membangun proyek Los Galacticos Jilid 2 dengan mendaratkan serangkaian pemain bintang guna mendulang prestasi. Nama pertama yang masuk dalam proyek ini adalah Luis Figo. Sosok Portugal diboyong dari Barcelona yang menjadi jembatan perdana untuk kedatangan para pemain setelahnya. Nama Zinedine Zidane direkrut semusim kemudian. Gelandang asal Prancis tersebut bahkan terpatri sebagai pembelian termahal Real Madrid. Sebelum akhirnya dipecahkan oleh beberapa pemain lain macam Cristiano Ronaldo hingga Neymar. Musim ketiga proyek Galacticos pun menghadirkan Ronaldo Nazario dalam skuad. R9 hadir pasca membawa Brazil menjadi juara dunia 2002. Ia diproyeksikan bakal main di lini depan bersama dengan kapten klub Raul Gonzalez. Artinya akan ada satu nama yang bakal tersisih, yakni Fernando Morientes. Ya, Morientes sejatinya merupakan penyerang yang lumayan impresif kala membela Real Madrid. Ia sukses mendulang 272 laga di lintas kompetisi dan mencetak 100 gol bagi klub. Namun kedatangan Ronaldo Nazario membuatnya tergusur ke bangku cadangan. Sosok penyerang berkebangsaan Spanyol ini memulai karir sepak bola profesionalnya setelah bergabung bersama Albacete. Selama 3 musimnya di klub tersebut, ia merupakan pesaing bagi penyerang yang lebih senior, yakni Antonio Alvaro. Begitupun ketika hijrah ke Real Zaragoza pada tahun 1995, ia merupakan pesaing bagi Dani Garcia. Tetapi kualitas memang tidak pernah bohong. Morientes jelas merupakan penyerang hebat sejak belia, bakatnya kemudian terendus oleh Real Madrid di mana kemudian dia menjadi salah satu pemain yang berjasa bagi kejayaan Los Blancos. Morientes yang didaratkan pada tahun 1997 dengan mahar 6,6 juta euro tersebut memang diproyeksikan untuk memberikan kompetisi kepada dua penyerang milik El Real kala itu, yakni Predrag Mijatovic dan Davor Suker. Musim pertamanya di Santiago Bernabeu dijalani dengan cukup baik. Dengan 12 gol berhasil dilesakan Morientes dalam 34 pertandingan. Musim keduanya bersama Los Blancos menjadi pertanda, di mana karier sepak bolanya kemudian lebih dikenal sebagai sang kompetitor. Kemudian bakat seorang Raul Gonzalez semakin matang bersama tim junior. Seluruh elemen klub mulai dari supporter, sesama pemain, pelatih, hingga petinggi klub begitu menanti kehadiran Raul di tim senior El Real. Karena kemampuan hebat Raul juga sudah tersohor bahkan sejak usia belia. Selama 6 musim membela Real Madrid, ia baru mendapatkan pujian ketika bisa bermain baik atau berkombinasi dengan begitu sinergis dengan Raul Gonzalez. Meski sering bermain bersama, namun masa itu begitu dianggap pelik bagi Morientes. Karena para supporter terkadang geram ketika Morientes memilih untuk menyelesaikan peluang sendiri ketimbang memberikannya kepada Raul. Meski begitu, pemain yang diberi julukan Moro itu sejatinya merupakan penyerang yang berjasa bagi kejayaan Madrid. Ia sukses membantu Real Madrid merebut 2 gelar juara La Liga dan membawa Los Galacticos menjadi jawara Liga Champions sebanyak 3 kali. Akan tetapi, kedatangan Ronaldo Nazario selepas Piala Dunia 2002 membuat situasi menjadi semakin pelik. Klub rival Barcelona dikabarkan siap membajak Morientes, tetapi sang penyerang kemudian memilih untuk tetap bertahan. Tetapi Morientes sadar betul bahwa kompetisinya dengan Raul dan Ronaldo bukan kompetisi melawan penyerang gaek macam Mijatovic dan Suker seperti di musim perdananya di Real Madrid. Kompetisi melawan Raul dan Ronaldo adalah bertarung melawan para penyerang yang sedang dalam masa terbaik mereka. Morientes kemudian mengalah. Ketika datang tawaran untuk bermain di Monaco dengan status pinjaman, ia menyetujuinya.
Tapi justru di klub inilah Morientes berhasil membuktikan diri kepada Real Madrid dan tentunya kepada para supporter di Santiago Bernabeu. Bersama AS Monaco, ia dipinjamkan selama semusim guna mendapatkan jam terbang yang sudah tentu tak bakal didapatkannya di Madrid. Di Madrid Anda selalu berada di bawah tekanan. 7 hari, 30 atau 31 hari, orang-orang selalu menginginkan Anda mempersembahkan yang terbaik bagi Real Madrid. Anda harus menang, menang, dan menang terus. Di Liga, Copa del Rey, kejuaraan Eropa, maupun dalam pertandingan persahabatan. Sedangkan di Monaco segalanya berbeda. Di sini keadaannya lebih tenang. Kami mungkin baru memikirkan pertandingan 2 hari sebelumnya. Intensitas tekanannya pun jauh berbeda dengan yang ada di Madrid. Bersama Monaco, Morientes mampu mendulang 10 gol dari 28 laga yang dimainkan di semua kompetisi. Namun di antara 10 gol tersebut, ada 2 gol yang sangat berkesan, yakni kala mengandaskan perlawanan Real Madrid di ajang Liga Champions. Ceritanya, di babak perempat final Liga Champions itu, pada leg pertama Madrid berhasil menang dengan skor 4-2. Namun, AS Monaco mampu bangkit di leg kedua. Mereka menang dengan skor cukup telak 3-1. Spesialnya, Morientes sukses mencetak sepasang gol pada laga tersebut. Monaco pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Namun Morientes mengaku bingung dengan kesuksesan tersebut. Ia mengaku senang bisa membawa Monaco melaju ke babak semifinal. Namun di sisi lain, ia merasa banyak rekan setimnya di Real Madrid yang kecewa karena kekalahan tersebut. Saya sangat senang karena Monaco menang. Namun saya memiliki banyak teman di Madrid yang harus melewati masa sulit karena kekalahan itu. Monaco pun sukses melaju hingga babak final. Namun mereka harus kalah dari FC Porto di babak pamungkas. Melihat performa Morientes yang cukup gemilang, Monaco pun berniat untuk mempermanenkan statusnya. Akan tetapi Real Madrid malah menolak tawaran tersebut. Pada akhirnya Morientes pun terbang kembali ke klub ibu kota Spanyol tersebut dengan harapan ia akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik di Santiago Bernabeu. Apesnya, Project Galacticos justru kemudian membuat Morientes kembali tersisihkan. Kali ini disebabkan oleh kedatangan penyerang asal Inggris, Michael Owen. Morientes jelas menyesalkan keputusannya untuk kembali ke Madrid. Maka semusim kemudian ketika tawaran datang dari Liverpool, ia menerimanya dengan senang hati. Well, nasib sebagai kompetitor terus mengikuti Morientes kemanapun ia pergi. Ia mendarat di tanah Britania di musim kedua Rafael Benitez di Anfield. Namun Morientes memang tidak pernah benar-benar diproyeksikan menjadi penyerang utama The Reds pada musim itu, karena sebenarnya Benitez mendatangkan Morientes disebabkan Djibril Cissé yang mengalami cedera parah. Bahkan di awal karir sepak bolanya saja, Morientes sudah bertindak sebagai kompetitor. Selama 3 musimnya di Albacete, ia merupakan pesaing bagi penyerang yang lebih senior di klub tersebut. Begitupun ketika ia hijrah ke Zaragoza pada tahun 1995, yang merupakan pesaing bagi Dani Garcia. Kejadian ini terus serupa di perjalanan selanjutnya dalam karier Morientes. Sempat mendapatkan tempat utama di musim perdananya bersama Valencia. Di musim kedua ia mesti menjadi kompetitor bagi David Villa. Begitu pula di penghujung kariernya di Marseille. Didier Deschamps mendaratkan Morientes untuk memberikan persaingan yang lebih ketat kepada Brandao dan Mamadou Niang. Fernando Morientes memang sepanjang kariernya lebih dikenal sebagai kompetitor, tetapi semua orang mengakui bahwa pemilik 47 caps bersama timnas Spanyol ini adalah penyerang berkualitas. Morientes adalah tipe penyerang dengan reaksi yang sangat baik, dan ia juga tangguh dalam duel udara. Terlebih Morientes adalah tipe penyerang yang jarang ada. Ia justru akan tampil lebih baik ketika memainkan peran sebagai penyerang yang mendukung penyerang lain. Peran yang hampir serupa dengan yang dijalankan Dwight York, David Trezeguet, dan Adrian Mutu. Setelah 17 tahun melanglang buana di persepak bolaan elit Eropa, mantan striker Real Madrid dan tim nasional Spanyol itu memilih pensiun di umurnya
yang masih berusia 34 tahun.